jiwa itu adalah penyakit medis, dan ini bisa dipulihkan melalui obat-obatan khusus untuk mereka. Artinya si keluarga ini diedukasi untuk bisa tepat waktu memberikan obat terhadap mereka, orang dengan gangguan jiwa, keluarganya. Begitu. Ada satu permasalahan, Mbak. Jadi gini, Assalamualaikum, masih dengan Gilang Sidik Kelana. Ini dengan narasumber Abah Mulyadi. Merdeka. Siap, merdeka juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini saya ingin menggali tentang Ruang Jiwa Insani. Apa itu Yayasan Ruang Jiwa Insani itu? Kita tanya langsung beliau kepada pelaku utamanya di sana. Oke, Bang, untuk lebih menerangkan secara spesifik. Oke, Bang. Yang pertama, kenapa namanya Ruang Jiwa Insani? Oke, terima kasih Kang Gilang Sidik Kelana. Luar biasa nih. Memang Yayasan Ruang Jiwa Insani ini sebuah lembaga yang basicnya itu sosial, non profit kan begitu, sosial kemanusiaan. Jadi pertama kali kita mendirikan Yayasan Ruang Jiwa Insani ini, kalau idenya itu sudah sangat lama kan begitu. Idenya sudah sangat lama, namun ini mulai disahkan Kemenkumham itu tahun 2019 kemarin. Sebenarnya baru gitu kan, karena memang ternyata membuat yayasan ini tidak mudah juga kan, perlu kita semacam kayak bikin band juga nih sebenarnya kan, harus ada personil, harus supel, harus yang satu jiwa, misalnya jiwa relawan kemanusiaannya kan, itu meskipun berbeda latar belakang tapi punya semangat, punya spirit yang sama, yaitu memanusiakan manusia kan begitu. Luar biasa. Nah, maka dari itu kita mencoba menyamakan pemikiran dari berbagai perspektif, lahirlah Yayasan Ruang Jiwa Insani. Begitu Kang Gilang. Nah, ini yang lebih detailnya lagi. Biasanya di setiap nama itu ada filosofi atau arti. Oh, jelas. Gitu kan? Bisa diterangkan, Pak. Harus ada dan harus diterangkan. Oke, coba biar masyarakat tahu. Kan begitu. Oke. Kenapa misalnya harus namanya Ruang Jiwa Insani kan begitu. Ini biasanya kan orang mengenal itu dengan kata ruang kan begitu. Ruang ini terdiri misalnya dari ruang-ruang seperti ruangan dapur misalnya kan begitu, ruang tamu kan, ruang kamar. Ini kenapa harus ruang kan begitu. Ini kayaknya aneh kan, baru orang mendengar kata ruang begitu. Ruang ini sebetulnya simple. Nama ruang ini sebenarnya sederhana. Ambil dari dua kata, antara nama kata ruh dengan ruang, disatukan menjadi ruang. Kenapa misalnya harus ruang? Ini perspektifnya memang agak berbeda. Karena begini, Abah melihat ruang ini sepertinya sesuatu yang lebih besar kan begitu, yang mempunyai ruang-ruang. Jadi ruang ini yang mempunyai ruang-ruang. Misalnya terdiri banyak ruang, di luarnya itu adalah ruang. Dari misalnya begini, Kang Gilang pasti bisa merasakan ketika misalnya mengatakan ruang dan ruang. Nah, itu coba dirasakan. Apa yang terasa misalnya ketika mengatakan ruang dan ruang? Pasti ada sesuatu yang berbeda kan? Dan pasti terasa kan? Nah, itu yang dimaksud Abah. Jadi ketika Abah menyampaikan kata ruang, itu pasti akan terasa oleh setiap orang. Oh iya, memang perbedaannya sangat jauh sekali. Signifikan sekali. Nah, jadi kata ruang ini diambil agar membawa dampak yang mudah-mudahan bisa lebih besar manfaatnya. Bukan hanya lebih mengglobal. Bukan hanya untuk urusan kemanusiaan, termasuk pengisi semesta. Ini kan luar biasa. Boleh dong punya visi seperti itu ya. Betul. Yayasan Ruang Jiwa Insani ini bukan hanya kedepannya itu untuk urusan hanya manusia misalnya. Kan bisa menampung juga binatang-binatang yang sakit misalnya. Yang di jalanan itu yang sudah tidak dipedulikan oleh manusia misalnya. Kan bisa saja binatang kita misalnya ada dokter khususnya ya benar ya, ada dokter hewan misalnya, yang binatang kucing anjing segala macam binatang ya sakit ya
kita bisa rawat gitu kan, itu kan. Jadi artinya ruhang ini harus bisa menaungi dan membuat sebuah kemanfaatan yang lebih besar kan begitu. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satu yang bisa diinformasikan untuk sementara mungkin untuk masalah ruhang kan Itu gitu. dari ruang. Kalau dari jiwa itu kan, Setiap makhluk itu pasti berjiwa. ya, Ini lebih kompleks lagi kan begitu. ya betul. Jiwa itu gini, secara harfiah kan jiwa itu sangat kompleks sekali, dan setiap manusia itu pasti berjiwa kan begitu. Ya, Nah ini jiwa ini menjadi kayak semacam fundamental ya di manusia ini. Seseorang itu harus mengenali dulu jiwanya. jiwa itu bukannya Gini, ruh kita gitu kan. Ini gini, memang ini luar biasa. Kalau sudah bicara jiwa ini tidak berat akan betul. pernah habis. Memang Iya, ini iya, iya. sebuah pembicaraan yang tingkat tinggi sebenarnya. Betul. Kalau bicara jiwa ini. Karena banyak definisi juga kan. Betul, banyak perspektif juga kan. Tapi paling tidak beginilah. Nama ruhang jiwa insani ini akan lebih spesifik, misalnya ketika ruhang itu menjadi wadah daripada ruang, Ya, ruhang ini menjadi wadah daripada ruang-ruang, ya, menjadi wadah daripada jiwa-jiwa, ya. dan insani itu sebutan terhadap manusia. Sebenarnya itu saja. Iya, Cuman kita dibeda-bedain dikit lah, nggak lebih- apa-apa kan? Iya, iya. Supaya lebih menarik gitu kan? Iya. Kan sah-sah saja kan begitu Sah, maksudnya. betul, sah, Yang betul. penting nama itu tidak menyinggung urusan-urusan dengan ras, misalnya kan begitu. Iya. Urusan-urusan dengan persoalan Itu jadi tergantung bermasalah dengan agama, kepada misalkan definisi ya. masing-masing. Betul ya. Yang paling tidak ya seperti tadi lah, bahwa ruhang jiwa insani ini bisa menjadi Wadah. tempat wadah yang lebih membawa dampak besar kemanfaatannya, khususnya manusia, umumnya semesta ini kan begitu. Yang Itu. jelas energi positif yang dikeluarkannya Betul, ya. manfaat lah gitu. Manfaat, betul. Manfaat lahir, manfaat batin kan begitu. Oke, insaninya itu Pak? Ya insani ini sebutan untuk manusia, karena Ah, tidak ada sebutan insani terhadap binatang. Oh iya. Nah ini, jadi manusia ini jiwa insani kan gitu. Iya. Jiwa insani kan gitu. Insani ini lebih spesifik kan terhadap manusia kan begitu. Nah, kalau misalkan seperti itu gini, itu kan ini mencetak orangnya itu orang-orang super kalau menurut saya, yang luar biasa dengan keikhlasannya, dengan lapang dadanya, dengan pengorbanannya, semua ini nggak mudah mencetak suatu formasi yang sulit. Nah, ada beberapa pendiri, beberapa orang yang mempunyai peranan di situ atau strukturnya gitu ya, agar orang-orang atau masyarakat ini tahu, hingga akhirnya mereka pun bisa berkonsultasi apabila ada keluarganya atau misalkan orang lain itu bisa tahu lebih dalam lagi tentang ruang jiwa insani ini, agar mereka tuh percaya untuk memberikan keluarganya untuk direhab. Ya, ya. Bisa Pak? Yayasan Ruhang Jiwa Insani sebuah lembaga yang basisnya itu sosial kemanusiaan. Yep. Artinya yayasan ini lebih fokus ke urusan-urusan yang berhubungan dengan kemanusiaan, terutama orang dengan gangguan jiwa, orang dengan masalah kejiwaan, atau orang dengan bipolar misalkan begitu. Iya. Orang dengan skizofrenia misalnya begitu. Yang lebih spesifiknya itu lah ya. Lebih spesifiknya untuk saat sekarang memang kita ada divisi-divisi. Ada divisi pendidikannya, ada divisi keagamaannya gitu kan, ada divisi seni budaya juga ada di ruang jiwa insani itu kan, diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga itu. Tapi sekarang yang kita coba maksimalkan itu adalah urusan kejiwaan kan begitu. Nah, adapun para pendiri, pembina gitu kan, pengawas, pengurus itu memang ini orang-orang yang super, Pak Kira. Kenapa bisa dibilang orang super? Karena relawan itu, kenapa misalnya relawan itu tidak dibayar? Karena relawan itu tidak ternilai. Ikhlas dia. Relawan itu tidak ternilai. Iya, iya. Dan bisa dikatakan relawan itu ya, maaf kata, orang gila. Iya, karena dengan keikhlasannya dia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, para relawan bekerja bisa dibilang 24 jam. Apalagi dengan urusan kejiwaan ini. Kenapa misalnya? Mereka berkorban harta, berkorban tenaga, pemikiran, sama sekali tidak pernah berharap untuk
balasan. Ini salah satu luar biasa ketika Abah melihat para relawan yang gerak di lapangan untuk masalah ODGJ. Ini luar biasa. Itu pun yang saya lihat betapa ikhlasnya, betapa gotong royongnya, betapa semua berlomba untuk mencari manfaat dan kebaikannya untuk menyelamatkan masalah kemanusiaan ini. Ya. Makanya saya harap juga, ya tidak mengharapkan bantuan mungkin dari pemerintah, tapi seharusnya diperhatikan, minimal diperhatikan untuk mempermudah jalannya. Nah ini dari 2019 sampai 2020 nih, Bang. Udah berapa keluarga kita gitu, pasien kita yang sudah ditangani? Sebetulnya pergerakan relawan ini bukan setahun 2 tahun, sudah puluhan tahun kan begitu. Hanya terbentuknya lembaga Yayasan Ruhan Jiwa Insani baru dari 2019. Itu kan secara legal hukumnya. Legal hukumnya begitu. Misalnya berapa banyak misalnya pasien yang sudah kita tangani, sangat banyak. Kita membina juga para psikotik jalanan. Para psikotik jalanan itu yang benar-benar tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu di mana tempatnya, tidak tahu orang tuanya. Itu ketika kita bina di jalanan dengan rutin kita memberikan obat-obat antidepresan dan gitu, obat-obat penenang gitu. Alhamdulillah mereka sudah mulai pulih kembali. Sudah pulih kembali, bisa tahu. Berarti udah banyak bisa berkomunikasi ya. Iya, jadi kita juga mengadakan semacam edukasi. Edukasi untuk apa misalnya fungsi edukasi ini? Edukasi itu bukan hanya ketika misalnya pasien sudah pulih. Edukasi ini kita berikan juga terhadap keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya ini rentan sekali. Ketika misalnya pasien yang sudah pulih, ketika misalnya direhabilitasi di panti, pasien yang sudah pulih dibawa pulang, ketika keluarganya tidak diedukasi dengan baik, karena orang dengan gangguan jiwa itu kebutuhannya obat, Kang Gilang. Untuk menenangkan. Kebutuhannya obat. Misalnya begini, kan kenapa misalnya kebutuhannya obat orang dengan gangguan jiwa? Jelas. Ketika misalnya Kang Gilang ini matanya itu mien misalnya. Untuk membaca, Kang Gilang pasti memerlukan kacamata. Agar apa? Agar bisa jelas. Betul. Kan gitu bisa jelas. Ketika kacamata tersebut dilepas, Kang Gilang buram lagi matanya. Begitupun orang dengan gangguan jiwa. Ketika mereka rutin meminum obat, jiwanya akan stabil. Mungkin selama bahkan ini, meminum obat itu bisa sampai seumur hidup. Mungkin selama ini juga yang banyak keluarga-keluarga itu dengan kebingungan masalah obat juga. Betul, jadi gini. Gitu ya, bisa dia konsultasi ke rumah sakit jiwa atau kapan semua biaya. Begini Kang Gilang, gini. Keluarga pasien seringkali tidak paham bagaimana misalnya cara mengatasi ketika ada salah satu anggota keluarganya yang terkena gangguan jiwa. Misalnya mereka punya banyak kekhawatiran dan ketakutan. Untuk berkonsultasi saja takutlah, biayanya mahal apa dan lain sebagainya. Ya akhirnya misalnya ke salah satu misalnya keluarga yang kena gangguan jiwa ini, mereka dibawa berobat non medis ini ya. Karena mereka berpikir ini mah bukan penyakit medis misalnya. Karena guna-guna lah apa dari ini, jelas keliru. Orang dengan gangguan jiwa itu adalah penyakit medis dan ini bisa dipulihkan melalui obat-obatan khusus untuk mereka. Artinya si keluarga ini diedukasi untuk bisa tepat waktu memberikan obat terhadap mereka, orang dengan gangguan jiwa keluarganya. Begitu. Ada satu permasalahan, Mbak. Jadi gini, banyak orang yang takut masalah konsultasi. Nah, seandainya nih ada salah satu keluarga atau masyarakat yang ingin berkonsultasi, dia takut misalkan tuh, apakah dia bisa berkonsultasi ke ruang jiwa? Oh jelas, karena beberapa relawan Ruhan Jiwa Insani itu sangat mumpuni di bidang itu. Oke, kalau misalkan seperti itu, mungkin saya izin untuk minta kontak person agar bisa dicantumkan nanti di sini. Jadi di saat ada orang yang melihat di situ ada kontak person, karena kita tidak tahu ya, mungkin ada orang yang pengen konsultasi tapi takut, hingga akhirnya dia bisa memberanikan diri karena ini gratis, hanya konsultasi. Baiknya kayak gimana, step by stepnya nanti ada di bidangnya yang lebih ahli, mungkin bisa konsultasi di situ ya Pak ya? Bisa konsultasi di situ. Tinggal telepon aja ya. Karena telepon, Yayasan Ruhan Jiwa Insani juga kan di sana ada beberapa relawan lah yang secara
legalitas ya, Ya. legal pendidikannya kan jelas juga, misalnya mereka seorang psikiater, Ya. psikolog misalnya, itu ada di luar. Ini dominan berarti untuk yang konsultasi bisa dari se-Indonesia, tapi untuk penanganan tercepat mungkin Jawa Barat yang lebih di ini ya. Tentu saja kan saat ini memang persoalan gangguan jiwa ini sebetulnya kan se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Tapi untuk Jawa Barat ya kita masih bisa lah mengcoverkan gitu, karena kita juga keterbatasan SDM. Ini yang paling luar biasa dengan SDM yang keterbatasan, dengan biaya operasional yang keterbatasan, tapi yayasan ini bisa bergerak dan terus membantu dan terus bermanfaat bagi masyarakat untuk menegakkan kemanusiaan. Nah itu yang benar-benar kita harus apresiasi. Nanti saya bantu untuk orang konsultasi, silakan hubungi langsung. Terus ada yang kurang lagi atau ada apa lagi Abah yang mau ditambahkan tentang ruang jiwa insan ini agar orang lain paham gitu. Yang jelas urusan kemanusiaan ini harus oleh manusia. Semakin kita peka terhadap diri kita, semakin kita peka terhadap keluarga kita, lingkungan kita, itu akan membantu mengenali persoalan kejiwaan kita sejak dini. Karena persoalan jiwa itu sangat kompleks sekali. Mari bersama-sama untuk mengatasinya sejak dini, untuk mengenali diri kita, mengenali keluarga kita, mengenali lingkungan kita, mengenali sesama kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus bergerak mulai dari sekarang untuk mengenali persoalan kejiwaan ini. Yayasan Ruang Jiwa Insani insya Allah bisa membantu sahabat semua, bisa membantu rekan-rekan semua yang terkena dengan gangguan jiwa. Silakan kontak kami, insya Allah kami akan bergerak. Karena di kami juga ada yang namanya tim reaksi sahabat ODGJ. Oke. Tim reaksi sahabat orang dengan gangguan jiwa. Stop pasung, stop stigma. Oke, Pulih, alhamdulillah. produktif, mandiri. Oke, alhamdulillah kita masih bisa berbincang ya ini tentang ruang jiwa insani. Jadi semoga dari video ini bisa bermanfaat dan menjadi suatu jembatan agar orang itu tidak bingung harus kemana. Gitu kan, minimal kita konsultasi, telepon, hubungi apa yang harus kita lakukan. Jika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, itu keluarga kita harus kita selamatkan. Jangan malu, jangan apapun, segera hubungi. Karena kenapa? Tergugahlah hati kita. Kita pengen semua kembali baik, kembali normal. Hindarilah rasa malu. Mungkin itu banyak orang yang seperti itu, hingga akhirnya orang-orang itu kehilangan hak hidupnya hingga diasingkan, apalagi dipasung. Itu sangat tidak manusiawi. Oke, kalau misalkan begitu, terima kasih Bang Mulyadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk semuanya ya, agar saya bisa mengembangkan channel ini lebih luas lagi dan bisa berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bareng dengan banyak orang. Oke, siap? 1, 2, 3. Gaskeun Bray.